Shalom puji Tuhan, kembali kita bertemu lagi dalam ibadah yang kudus, ibadah online di awal bulan Agustus ini. Marilah kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Hidupmu berharga bagi Tuhan, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah dengan rekan-rekan saya yang ada di tempat ini dan seluruh saudara yang ada dimanapun. Bersama saya, Pastor Hendy Rarumtanot dalam ibadah raya Minggu 2 Agustus 2020 yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karenanya, marilah kita persiapkan hati kita, teduhkan jiwa kita. Pertolongan kepada kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, dan saatnya kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, jadikanlah hari ini hari yang istimewa, sehingga kami menemukan sukacita dan damai sejahtera-Mu yang melimpah-limpah di dalam Engkau, dan kami boleh hidup dalam seluruh kelimpahan yang datang dari Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tema pada hari ini adalah hidup yang diubahkan. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19a menjadi bahan perenungan pada ibadah hari ini. Kisah Para Rasul 9 ayat pertama sampai dengan 19a, demikian firman Tuhan. Saulus
bertobat. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Berapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara, begitu pentingnya kisah pertobatan Saulus, sehingga di dalam Kisah Para Rasul dikisahkan sampai 3 kali. Saulus adalah seorang muda Yahudi yang dididik dengan baik oleh seorang rabi yang tersohor, rabi yang hebat, rabi yang terpandang di zaman itu, yang bernama Gamaliel. Saulus adalah seorang ahli kitab suci dan dia sangat taat kepada hukum Taurat, hukum Yahudi. Ia adalah juga seorang Farisi yang paling keras dalam agama Yahudi. Oleh karenanya Saulus berpendapat bahwa Yesus dari Nazaret itu yang mati disalib adalah Yesus yang dikutuk Tuhan. Sehingga dia berpikir bahwa pengikutnya yang bernama Stefanus juga layak untuk mati yang sama, mati yang dikutuk Tuhan.
Sehingga kita tahu bahwa Stefanuslah yang menyetujui pembunuhan atas kematian Stefanus dengan cara dirajam. Ini boleh saudara baca dari Kisah Para Rasul 8 ayat 1a. Dan Saulus berpikir bahwa orang-orang pengikut Yesus harus dibasmi karena mereka seolah-olah dianggap melakukan kebodohan dengan melanggar hukum Taurat. Maka ketika mendengar, melihat para pengikut Yesus semakin bertambah banyak, Saulus semakin berkobar-kobar untuk mencari murid-murid Tuhan. Dimanapun murid-murid Tuhan ada, dia mengejarnya. Mengapa? Karena Saulus mengejar mereka. Karena Saulus menganggap ini merupakan kewajiban dia sebagai orang yang mempertahankan imannya, sebagai orang yang mengakui bahwa agamanya paling benar, orang yang merasa bahwa agama Yahudi lah agama yang dikenan, dan dia merasa bahwa dia membela Tuhannya. Oleh karena itu dia harus melawan orang-orang yang mengikut Tuhan. Karena agama Yahudi adalah agama dan tradisi dari nenek moyang Saulus. Maka untuk memiliki kewenangan yang lebih luas serta telah boleh menjadi seorang pahlawan bagi agamanya, dia pergi kepada seorang imam besar untuk mendapatkan surat kuasa bagi dirinya, sehingga dia boleh mengancam, dia boleh menganiaya, dia boleh menyakiti, bahkan membunuh orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan pemerintah Romawi mendiamkan saja hal ini. Mengapa? Karena dianggap ini bukan urusan orang-orang Romawi. Ini urusan orang-orang Yahudi. Ini urusan agama Yahudi. Maka Saulus semakin besar punya kekuatan dan kuasa untuk menganiaya dan membunuh orang-orang pengikut Yesus. Maka ketika dia dekat dengan Damsyik, dia mau pergi ke kota Damsyik. Damsyik ini adalah kota perdagangan, pusat perdagangan yang besar saat itu di antara Palestina dan wilayah-wilayah lainnya di Laut Tengah. Saulus tahu persis bahwa jika ia tidak menghentikan pengikut Yesus untuk memberitakan Injil, maka pastilah Injil akan semakin tersebar dan semakin cepat untuk mudah sampai berita keselamatan ini dapat diberitakan ke bangsa-bangsa lain. Namun apa yang terjadi, saudara? Ketika sudah dekat dari kota Damsyik, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Ia pun rebah, ia jatuh tersungkur. Namun ketika dia rebah ke tanah, dia mendengar suara dari langit. Suara yang lembut, suara yang memanggil namanya dengan penuh kasih. Dan itulah suara Tuhan. Namun dia belum mengenal suara itu. Suara itu berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kita dapat baca dari Kisah Rasul 26 ayat 14. Di sana Saulus sudah menjadi Paulus menceritakan bahwa suara yang didengar itu dalam bahasa Ibrani, saudara. Bahasa Ibrani adalah bahasa ibu daripada Saulus. Dia mengenal bahasa itu, tetapi dia tidak mengenal siapa yang memanggil dia. Sehingga ia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Ini suatu pertanyaan yang menakjubkan. Satu pertanyaan yang di luar dari pemikiran kita. Karena waktu dia bertanya, "Siapakah engkau?" Dia memanggil kata Tuhan. Artinya di sini, Saulus ketika dia tersungkur,
dia menyadari penuh bahwa cahaya yang memancar itu tidak dapat dikerjakan oleh tangan manusia biasa. Tidak dapat dikaryakan dengan elektrik apapun yang terbaru. Dan dia tahu, ini cahaya yang luar biasa dan hanya Tuhan yang mampu boleh menjadikan cahaya ini yang melebihi dari cahaya sinar matahari. Dan ketika kita disadarkan Saulus dia tersungkur, ada beberapa yang saya pelajari dari keistimewaan dan keunikan proses pertobatan dari seorang Paulus. Dan ketika disitulah dia mengalami turning point, titik poin untuk hidupnya diubah 180 derajat oleh kuasa Roh Kudus, oleh kasih Tuhan, oleh anugerah kemurahan dan belas kasih Tuhan kepada seorang Saulus yang membenci Tuhan. Ketika itu dia menganggap dirinya paling benar, dirinya paling kenal Tuhan, dirinya tidak bercacat celah dalam melakukan hukum-hukum Taurat. Dan yang pertama, saya mencatat keunikan dari pertobatan Saulus merupakan panggilan Tuhan sendiri terhadap dirinya. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang menjadi perantara untuk memberitakan Injil keselamatan kepada Saulus. Dan yang ketiga, cara Tuhan Yesus membuat Saulus bertobat, yaitu dengan sapaan dan kebutaan ketika itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di sini Saulus, saya percaya ketika dia tersungkur, rebah di tanah, dia mengalami sapaan Tuhan yang luar biasa secara pribadi. Tuhan yang dia benci hari itu, saat itu Yesus bangkit menyapa dia dengan cinta kasihnya yang luar biasa. Di sanalah yang dianggap Tuhannya yang dikutuk di atas kayu salib, dia tidak menyangka telah menyapa dia, telah membawa dia dan membangkitkan dia. Sehingga Saulus, orang Farisi ini maksud saya, sungguh memiliki yang awalnya kekuasaan, yang awalnya mempunyai kekuatan yang besar untuk menganiaya, membunuh pengikut Yesus. Saat itu dia tidak berdaya, dia dalam keadaan yang lemah dan tidak bisa berbuat apapun. Dan saat itu saya percaya hatinya tergoncang, hatinya mengalami syok dan pergumulan di dalam batinnya yang luar biasa. Dan saat itulah dia sendiri baru tahu dan menyadari akan segala salah dan dosa yang selama ini dia kerjakan. Dia telah menyakiti hati Tuhan yang sesungguhnya siapa Yesus itu. Hari itulah dia diperkenalkan Tuhan yang harusnya dia mengabdikan hidupnya kepadanya, yang seharusnya dia menyembah Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saat itulah dia menyadari bahwa dia ada di dalam kegelapan. Saat itu dia menyadari bahwa dia sebenarnya ada dalam kuasa iblis, serta memiliki iman yang salah. Dan luar biasa, dia menanggapi ajakan Tuhan. Dia meresponi kasih Tuhan itu untuk meninggalkan seluruh keakuannya, kekerasannya, dan dia boleh menyapa Tuhan kembali, bertanya, "Engkau, siapakah engkau itu Tuhan?" Dan saat itu saya percaya hatinya hancur, hatinya getar dan takut akan Tuhan yang saat itu dia hadapi, yang saat itu dia dengar suaranya. Dan dia mau meresponi, mau taat menjalankan kewajiban yang baru di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil langsung, menyapa langsung Saulus. Karena di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 13, Tuhan sendiri yang berkata,
bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memilih rasul-rasulnya. Dan karena itulah dia sendiri yang datang untuk mempertobatkan seorang Saulus dari Tarsus. Tuhan Yesus memanggil Saulus dengan cara memberikan perintah kepada dia. Tuhan Yesus tidak bertanya, apakah engkau mau? Apakah engkau juga silakan bergumul dulu untuk menerimanya? Tidak. Tetapi Tuhan Yesus langsung menanyakan alasan kepada Saulus. Dan hari ini, sapaan ini pun untuk ditujukan kepada saudara, ditujukan kepada saya. Kita sering ke gereja, kita sering mungkin berdoa, tetapi apakah kita mengenal Tuhan yang kita sembah, yang kita panggil dengan nama Yesus Kristus itu? Saya sebagai abdi Tuhan, saya ingin berkata kepada setiap saudara, kalau saudara seorang wanita, saudara sedang hidup bersama dengan seorang pria yang bukan suamimu, saya mau mengajak dengan sukacita, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Kalau engkau seorang pria, seorang suami yang hari ini hidup bersama wanita yang bukan istrimu, dengan rendah hati saya memohon kepadamu, oleh karena kuasa Tuhan dan otoritasnya, saya mengundang Bapak, engkau bertobatlah, tinggalkan hidupmu yang di dalam dosa. Jikalau engkau para muda, kaum muda, kau hidup ada di dalam kebebasanmu, keinginanmu, dan apapun gaya hidupmu yang berfoya-foya, saya mau katakan, bertobatlah, kembalilah kepada jalan Tuhan. Karena jalan-jalan Tuhan itulah yang memberikan engkau ketenangan. Hanya jalan-jalan Tuhanlah yang memberikan engkau kesuksesan yang gilang gemilang sesuai janji Tuhan. Karena jalan-jalan Tuhanlah yang membuat engkau sukses di hari ini, hari yang akan datang, dan hari tuamu sampai di kekekalan. Jikalau hari ini engkau dibaluti dengan kuasa birahi seksual, mintalah, datanglah pada Tuhan. Dia akan menyapamu dan akan melepaskanmu dari keterikatan kenajisan. Dan kalau hari ini engkau terikat dengan obat-obat yang terlarang, narkoba dan lain-lainnya, saya mau katakan dengan iman, hanya Yesus yang sanggup melepaskan engkau. Dia dapat memerdekakan engkau, sehingga damai sejahtera dan sukacita dari surga itu akan melimpah-limpah di dalam hatimu, memelihara hati dan pikiranmu ketika engkau mau tersungkur. Datang pada Tuhan, rebahkan dirimu, serahkanlah seluruh keberadaanmu, dan katakan, aku mau bertobat kembali kepadamu, ya Yesus Tuhan. Saudara, Yesus menyapa. Jangan sampai dia datang secara pribadi denganmu untuk menegurmu, sehingga engkau mengalami penderitaan yang lebih parah, sehingga anak cucumu menjadi hancur di masa depannya karena dosa-dosa setiap kita. Jangan sampai kita kena sakit penyakit dahulu dan akhirnya pabrik bangkrut, usaha menjadi kacau. Saudara, saat ini juga jadikan ini turning point, titik balik di mana engkau melepaskan segala dosamu dan datang jalan bersama Yesus, karena dialah jalan, dialah yang mendapatkan, dan dialah kebenaran itu, di mana engkau akan ditunjukkan jalan-jalan yang indah, yang nikmat dan datang dari Tuhan. Jalan yang membuat engkau sukacita, berbahagia bersama Dia, dan engkau mendapatkan kehidupan di dalam Tuhan, di dalam seluruh kelimpahannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, setiap orang yang telah dipanggil, yang telah dipilih oleh Tuhan, tidak akan pernah bisa lari dari hadapannya. Tidak bisa akan pernah keluar dari mata Tuhan, karena mata Tuhan tertuju kepada orang yang dikasihinya, termasuk Saulus yang telah dipilih, yang ditetapkan Tuhan
sejak ia berada di dalam perut ibunya. Galatia 1 ayatnya yang ke-15 katakan, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Biarlah ini menjadi bagian firman untuk saudara dan saya, sehingga kita terpanggil memuliakan nama Tuhan. Dia yang ada di dalam saudara, Dia yang ada dalam saya. Kita tidak lagi mementingkan dan menikmati hal-hal yang duniawi. Materialistis adalah antikris itu sendiri saat ini yang sedang bekerja dalam diri saudara dan saya. Tinggalkan, cari Tuhan, temukan Dia, pribadi yang agung, kenakan, sehingga citra dan gambar Tuhan itu lengkap, disempurnakan di dalam diri setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada saat kemuliaan Kristus setelah bangkit dari kematian, kita diingatkan pada saat Yesus bertanya, "Mengapakah engkau menganiaya aku?" Di sana kita diingatkan, Yesus yang telah dimuliakan oleh Bapa di surga hari ini, Dia ada duduk di sebelah kanan Bapa, membuat Saulus menjadi mengenal dan mempercayakan Kristuslah Tuhan satu-satunya yang sesungguhnya, yang harus disembah, yang harus ditinggikan, dan kepadanya ia mengabdikan dirinya, bukan kepada ilah-ilah yang lain, bukan hobi kita, bukan segala hawa nafsu kita, bukan keinginan kita, bukan ambisi kita. Hari ini mari kita juga memuliakan Dia yang sedang melihat kita, yang sedang memperhatikan jalan-jalan hidup kita. Cahaya itulah cahaya kemuliaan Tuhan yang memancarkan cahaya lebih terang daripada cahaya matahari. Ini dapat kita baca di dalam Kisah Rasul 26 ayat 13. Dikatakan, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit, meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Saudara, pertanyaan Yesus mengapa Saulus menganiaya dia, sebenarnya Yesus ingin katakan bahwa ia mengidentikan dirinya dengan murid-muridnya yang menderita oleh penganiayaan yang mereka alami. Di sini Tuhan Yesus jelas mau katakan kepada saudara hari ini bahwa Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam keadaan yang teraniaya, di dalam keadaan saudara yang menderita atau sakit atau ancaman-ancaman sehingga saudara menjadi takut, gentar akan keadaan hari ini, terlebih lagi di dalam himpitan oleh karena dampak dari COVID-19 hari ini yang sungguh-sungguh kita rasakan kesukaran yang begitu amat sangat, dan begitu juga pemerintah mengalami begitu banyak masalah yang rumit yang harus mereka hadapi. Mereka harus temukan jalan keluar untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, dan kasih dan penyertaan Yesus tetap diberikan kepada gerejanya. Kristus benar-benar tidak membiarkan saudara menjalani hidup seorang diri di dalam dunia ini. Di masa COVID-19 ini, Dia tetap menyertai saudara dan saya. Karena penderitaan, sakit penyakit, kekecewaan, kesusahan yang saudara alami, pastilah dirasakan juga oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah kemuliaan Tuhan saat ini, di mana Dia ada di tempat maha tinggi, di dalam kerajaan yang tinggi. Dia yang memerintah kita, namun Dia tetap merendahkan dirinya untuk dapat terus mendampingi Bapak Ibu di rumah, rekan-rekan saya, mendampingi saya, dan Dia juga mau merendahkan dirinya.
Tuhan Yesus dalam kemuliaannya, saat ini ia tetap merendahkan dirinya untuk mau datang mendampingi Bapak Ibu Saudara, mendampingi rekan-rekan saya, mendampingi pribadi saya, keluarga, juga memberi kekuatan yang baru. Dia mau memberikan pertolongan buat kita, serta memberikan penghiburan melalui kuasa rohnya yang kudus, yang ada di dalam hati saudara, yang bekerja di dalam Bapak Ibu Saudara. Bukan main kasih Tuhan, tak habis-habisnya kasih setianya untuk kita. Di dalam kemuliaannya tetap dia datang. Dia tidak mempertahankan kesetaraan ketuhanannya, tapi dia mau datang merendahkan diri untuk saudara dan saya. Ada dua hal yang saya catat, di mana seluruh kehidupan kita yang kita alami, Tuhan menetapkan yang pertama, semua ada waktunya. Dan waktunya pasti sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Saulus yang begitu membenci Tuhan Yesus Kristus dan pengikutnya, di waktu yang Tuhan tentukan, dia akhirnya mengalami perubahan dalam kehidupannya. Yang kedua, Yesus dengan panjang sabar karena dia kasih setianya untuk selama-lamanya buat saudara dan saya. Dia menantikan saudara hari ini dan saya untuk lebih lagi mencari wajahnya, menemukan pribadinya yang agung, memuliakan dia, mengagungkan dia, sehingga setiap kita, dia yang berharap, dia percaya, tidak mengeraskan hati, tidak berjalan sendiri dengan kekuatan kita, tetapi kita mau meresponi dia, yang artinya kita tidak menolak ajakannya untuk kita setia, bertekun, taat, dan memiliki ketepatan seperti yang Tuhan mau. Persembahkanlah tubuh kita menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, karena itulah ibadah yang sejati yang Tuhan inginkan. Pisahkanlah diri kita dari manusia duniawi. Perbaharuilah akal budi kita sedemikian rupa seperti yang terdapat dalam Yesus, sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Janganlah kita berpikir melampaui dari segala kekuatan kita, tapi berpikirlah sedemikian rupa sehingga kita boleh menikmati kasih-Nya, damai sejahteranya, sukacitanya melimpah-limpah dalam hati kita. Saudara, Yesus satu-satunya jalan, dan kasih Yesus yang tersalib itu sungguh menyatakan kasih-Nya kepada Saulus, yang hari ini juga akan kita nyatakan melalui perjamuan kudus, dengan lambang meminum darahnya dan memakan dengan darah dan tubuh daripada Yesus Kristus. Kita akan menyambut Yesus dengan sukacita. Saulus mengalami perubahan hidupnya dengan luar biasa, mengalami metamorfosa, cara hidup yang baru, cara hidup yang luar biasa, di mana dia dilepaskan dari kegelapan kepada terang Tuhan. Dia dilepaskan dari ikatan kuasa iblis kepada kuasa Tuhan, dan iman yang salah kepada iman akan Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia menerima pengampunan dosa dan mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Dan hari ini saya percaya, saat engkau mendengar firman ini, engkau meresponi ajakan ini, dan engkau berbalik, engkau kembali kepada jalan Tuhan, maka juga engkau akan menerima berkat yang sama yang diterima oleh Saulus. Melalui Ananias, orang yang penuh Roh Kudus, orang yang seharusnya takut, diburu, dibunuh, justru hadir memberi kekuatan, peneguhan kepada Saulus, sehingga dia boleh keluar dari kegelapan. Ia dari yang buta menjadi dapat melihat kembali.
Dia menuju kepada cahaya Kristus yang membangkitkan Saulus menjadi manusia baru dalam Yesus Kristus. Dan Saulus menerima baptisan, tanda dia mengikrarkan bahwa dia sekarang adalah pengikut Yesus. Haleluya. Ini sukacita yang luar biasa, di mana para malaikat Tuhan bersorak-sorai akan satu jiwa yang diselamatkan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus telah membuka pewahyuan ilahi mengenai keselamatan yang sesungguhnya. Saulus yakin Yesus Kristus yang bangkit itulah yang mampu menyelamatkan manusia. Pengalaman bersama Yesus membuat Saulus berani memilih menjadi pengikut Kristus dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Mari beribadahlah melalui seluruh kekuatan kita, seluruh kasih kita kepada Tuhan, sehingga kita boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di situasi negara yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana ekonomi dengan seluruh persoalan yang rumit, biarlah kita tetap berani mengatakan Yesus jalan, Yesuslah jawaban, dan Yesuslah yang memberikan ketenangan, kekuatan, penghiburan. Tetaplah menjadi berkat, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, beritakanlah Injil keselamatan itu, dan pada saat engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu, Tuhan Yesus pasti menyertaimu, dan Roh Kudus pasti membimbing dan menguatkan engkau dan saya selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita akan menyambut tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Siapkan hati kita, arahkan pikiran kita kepada kasih Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, menebus dosa Bapak Ibu, saya, dan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Dan siapkan roti, baik itu biskuit ataupun crackers yang ada di rumah. Siapkan anggur, jikalau Bapak Ibu tidak memiliki anggur, maka boleh diganti dengan teh. Persiapkan atau air, segala yang Bapak Ibu siapkan hari ini. Percayalah, Tuhan melihat hatimu yang murni, yang percaya, berharap, di mana ketika kita menerima tubuh dan darah Yesus, di sana ada kekuatan baru. Ada kuasa yang mengalir di dalam engkau dan mengingatkan kepada kita bahwa ada Yesus dalam dirimu, dalam diri saya. Ada Roh Kudus Tuhan yang harus memimpin hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, selama mempersiapkannya, mari kita dengar satu buah pujian berikut ini. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya sudah siap di hadapan Bapak Ibu roti, anggur, ataupun crackers, ataupun air teh untuk kita sama-sama berpesta di dalam Yesus, menikmati kasih Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Oleh karenanya mari kita persiapkan hati kita dan diri kita, memohon belas kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, agar kita layak dan dilayakkan, dipantaskan, berkenan menerimanya, sehingga kuasa yang baik yang datang dari Tuhan yang hadir dan menghidupi seluruh keberadaan kita. Kita masuk dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami bersama-sama rindu untuk melaksanakan perjamuan yang kudus, menerima tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya bagi setiap kami yang percaya kepadanya. Dan biarlah saat ini abdi-Mu memohon kepadamu, jikalau ada Engkau melihat hati kami yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan amarah, kekecewaan, yang penuh dengan himpitan, kegalauan, Tuhan, abdi-Mu memohon, biarlah Engkau mengampuni setiap kami, membersihkan hati kami dengan darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib itu. Dan Bapak Ibu Saudara, saat ini jikalau Engkau ada marah terhadap saudaramu, suami istri, orang tua dengan anak, dengan siapapun, selesaikanlah. Mintalah ampun kepada Tuhan dan lepaskan pengampunan saat ini, agar kuasa kasih Tuhan yang melimpah-limpah itu boleh menghidupi dirimu, sehingga engkau menerima damai sejahtera, sukacita, dan mujizat yang besar di dalam kehidupanmu. 1 menit sampai 2 menit, biarlah engkau saat ini datang kepadanya memohon ampun dan melepaskan pengampunan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mendengarkan jerit tanda kami memohon kepadamu belas kasihan Tuhan. Kami telah berseru kepadamu untuk Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami. Dan dengan iman kami percaya darah Yesus telah mengalir atas kami, menghapus segala dosa kami, dan kami boleh diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Sehingga hari ini kami boleh pantas dan dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Yesus sebagai tanda kami mengasihi Tuhan. Kami mau hidup di dalam Tuhan, kami hidup dalam seluruh kebenarannya melalui tuntunan dan pimpinan dari Roh Tuhan sendiri yang ada di dalam kami untuk senantiasa berkarya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saatnya saya sebagai abdi Tuhan mempersilakan saudara mengangkat roti di tangan kanan saudara, di atas daripada kepala saudara, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah.
saya mengundang Bapak Ibu mengangkat cawan di atas daripada kepala kita dan terimalah firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bapak Ibu Saudara, setelah kita memakan tubuh Tuhan Yesus, dan sebentar kita akan menikmati darahnya. Biarlah ini sebagai tanda kita beriman percaya bahwa kita sudah menyatu di dalam tubuh dan darah Yesus Kristus, menerima kuasanya, sehingga kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas diri kita. Segala keinginan daging dimatikan oleh keinginan Tuhan, dan kita memperoleh kasih karunia Tuhan di dalam seluruh kelimpahan yang Yesus datang dan memberikan kita hidup di dalam seluruh kelimpahannya. Kalau engkau percaya dan dengan iman, maka di dalam nama Yesus minumlah. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena anugerah-Nya. Kembali kami datang kepadamu mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang besar kepada setiap kami, orang-orang yang Engkau pilih, yang Engkau bidik, dan kami terus dibawa dalam proses untuk kesempurnaan, mendapatkan citra dan gambar-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sehingga Engkau tidak membiarkan satu pun dari kami, baik umat Tuhan yang ada di rumah, baik itu seluruh umat yang sedang beribadah bersama kami, yang sedang mendengarkan, yang sedang bermasalah. Tuhan, mereka boleh dilawat Tuhan melalui perjamuan kudus ini, sehingga mereka mendapat sukacita dan damai sejahtera Tuhan kembali kepada mereka. Mereka menemukan cinta Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami sambut sukacita ini, kami sambut hari ini dengan kemenangan yang gilang gemilang di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai beribadah pada hari ini. Kita juga telah menyambut tubuh dan darah Yesus Kristus. Maka biarlah kita mengakhirinya dengan berdoa bersama di dalam doa syafaat. Bapa, tak henti-hentinya kami datang, tanda kami sungguh mengandalkan Engkau. Tanda kami menyadari bahwa kami penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Oleh karenanya kami Tuhan tidak dapat berjalan tanpa Engkau, tidak dapat bernapas tanpa nafas-Mu, tidak dapat berpikir tanpa hikmat-Mu, tidak dapat mengambil segala sesuatu keputusan dengan tepat tanpa kecerdasan roh yang Tuhan taruh dalam kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur karena Engkau mengurapi setiap kami dengan urapan yang maha tinggi yang datang dari surga melalui tubuh dan darah Yesus yang kami terima berkarya di dalam kami. Terima kasih Bapa. Saat ini secara khusus abdi-Mu memohon, tumpangkanlah tangan-Mu atas setiap umat Tuhan yang hari ini beribadah bersama-sama kami. Bapak Ibu yang di rumah maupun dimanapun berada, Engkau sendiri Tuhan yang menyentuh setiap hati, agar setiap hati kembali kepadamu. Ia boleh mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Ia boleh mengambil Tuhan saat ini sebagai titik poin untuk kembali kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran, lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih lagi mencari Tuhan, dan mempunyai hubungan yang sungguh-sungguh, hubungan intim yang menyenangkan hati Tuhan, yang dirasakan dan berdampak bagi sesama. Saat ini kami juga bersatu hati dengan rekan-rekan abdi Tuhan yang ada, yang telah memuji-Mu, yang telah menyembah-Mu bersama Tuhan.
kami bersatu hati untuk berdoa, memohon belas kasihan Tuhan untuk Provinsi Sulawesi Utara, di mana Tuhan taruh kami Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami untuk memberitakan Injil, menyaksikan Tuhan melalui kehidupan keseharian kami. Biarlah Bapa, Provinsi Sulut ini ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan seluruh pemerintahan yang ada, wali kota, bupati, sampai dengan pala-pala Tuhan, sehingga mereka dengan rasa kegentaran dan takut kepada Tuhan melaksanakan tugas panggilan mereka dengan sungguh-sungguh dan fokus untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan seluruh rakyat di Provinsi Sulawesi ini. Demikian juga Kau berikan Tuhan hikmat agar mereka dapat memiliki jalan keluar dan menangani COVID-19 khususnya dengan tepat oleh karena kecerdasan yang Engkau taruh di dalam pikiran dan hati mereka. Terima kasih Bapa. Demikian juga pemerintahan pusat, Bapak Presiden yang kami kasih, Bapak Joko Widodo dengan wakil serta seluruh stafnya di dalam pemerintahan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat, kegentaran kepadamu, sehingga mereka dengan sungguh-sungguh Tuhan melaksanakan dan mengambil keputusan oleh kecerdasan roh yang Tuhan taruh di dalam hatinya, sehingga kehendak Tuhanlah yang terlaksana. Jikalau ada orang-orang Tuhan yang berniat jahat untuk mengambil keuntungan di tengah-tengah penderitaan ini, di tengah-tengah rumitnya masalah saat ini, baik itu masalah ekonomi, masalah keamanan, politik, oh Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberikan keadilan dengan kasih-Mu, seperti seorang Saulus yang menerima anugerah dan belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh para pemirsa yang mendengar, seluruh umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati usaha, Tuhan kembalikan Tuhan pulihkan keadaan kami masing-masing. Tuhan berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu sehingga menjadi keluarga-keluarga kerajaan surga, keluarga yang dikuasai oleh kekuatan ilahi Tuhan. Dan anak-anak muda Tuhan berkati sehingga mereka ada kegentaran, mereka takut pada Tuhan, dan mereka hidup di jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh keluarga, seluruh usaha, pekerjaan, dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang lindungi dan buat berhasil. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada hari ini. Kami sambut dengan sukacita sisa hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah telah usai. Tetap dalam keadaan bangkit berdiri untuk menerima berkat yang datang dari sorga. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita di awan-awan yang permai sebagai mempelainya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu dalam ibadah bersama kami GPI Manado pada tanggal 2 Agustus 2020 ini. Kiranya setiap kita telah menerima jamahan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan dan engkau meresponi undangannya dengan sukacita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.